Ya, baik. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi untuk materi kita ini agak sensitif karena beberapa ustadz, ya saya nggak bilang ulama. Kalau mayoritas ulama itu sepakat bahwa bunga bank itu haram. Ya. Sepakat. Tapi beberapa ustadz yang ada di kita di Indonesia itu masih banyak yang membantah bahwa bunga bank itu haram. Padahal ya di negara-negara lain itu sudah menerapkan yang namanya zero interest rate. Zero interest rate itu artinya teman-teman kalau minjam 100 juta ya mulangnya 100 juta. Kalau mulangnya minjam 200 juta mulangnya 200 juta. Itu namanya zero interest rate. Malah ada yang lebih ekstrim lagi negara, namanya negative interest rate. Minjem 100 juta, mulangi 80 juta. 20 jutanya disubsidi dari negara, khusus untuk para pelaku sektor UMKM, sehingga kan geliat ekonominya naik-ningkat. Iya. Ya bayangkan, anggaran MBG itu sehari berapa? Coba. Anggaran MBG ya, kita cari di Google ya. Sehari. Anggaran MBG sehari. Nah ini, 1,2 T per hari. Ya, 1,2 triliun per hari. Harga pesawat jet F-16 itu berapa? Itu sekitar 450 miliar sampai 900 mil. Artinya dalam satu hari kita punya satu pesawat jet kalau misalnya mau ditukar dengan pesawat. Berarti kalau misalnya 30 hari, kita punya 30 pesawat jet. Nggak akan kita bisa dikalahkan itu. Tapi sayangnya, ya, subsidi kita bukan kepada hal-hal yang tepat. Yang hari ini kita akan bahas adalah kenapa justru pemerintah tidak mensubsidi lembaga perbankan, eh, tidak peduli apakah dia syariah atau dia non syariah, selama dia menerapkan yang namanya sistem zero interest rate, bunganya nol, ya. Karena kita kadang-kadang fanatik nih, oh ini bank syariah nih, bank Islam, praktiknya hampir sama, ya, praktiknya nggak jauh beda dengan perbankan. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke syubhat, sebagaimana kita tadi judulnya adalah syubhat orang-orang yang membolehkan bunga bank. Setidaknya saya sudah mencatat ya dalam tulisan saya ada 17. Ada 17 syubhat yang dilontarkan oleh mereka yang kemudian membolehkan bunga bank. Ya. Yang pertama adalah kalau suku bunga nol, artinya kalau minjem 100 juta, mulangin 100 juta yang pertama ya, maka bank nggak punya biaya operasional. Maka dengan adanya bunga, maka perbankan itu untuk membiayai biaya operasional. Maka karena ada biaya operasional ini, maka ada beberapa ustadz ya pendapat yang membolehkan bunga bunga bank. Lalu pendapat yang kedua ya, yaitu adalah bunga bank di bank itu kan nggak berlipat ganda. Sementara yang diharamkan itu yang berlipat ganda. Riba ada apa? Mudo apa? Riba yang berlipat ganda. Misalnya minjem 100 juta, mulangin 200 juta. Itu berlipat kan? Nah, beberapa pendapat mengatakan kalau Nadila ya namanya. Nadila atau Nadia? Nadila. Berlipat ganda itu definisinya begitu kan? Misalnya kamu punya utang sama Mbak Santi. Minjem, coba coba minjem dong, minjem gitu. Eh, Presiden. 20 juta. Berapa lama? Itu kan 20 juta itu buat Oh, oh itu udah lain ya. Itu next level itu. Normalnya gimana kalau kita ke bank minjem 20 juta? Pasti nanti akan ada tambahan kan? Ya. Paling tambahannya berapa persen? Misalnya kalau tambahannya 10%, berarti dari 2 juta cuma nambah 200 ribu ya. 20 juta 200 ribu. Nah, 200 ribu itu berlipat ganda atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Itu cuma berlipat ganda itu 100%. Maka beberapa pendapat mengatakan kalau tidak berlipat ganda itu diperbolehkan. Kita akan bantah atau setuju dengan pendapat ini? Bantah. Oh, kalau udah setuju selesai ini. Kalau udah setuju selesai. Kalau udah setuju selesai. Ini saya sedang menceritakan beberapa syubhat. Artinya mereka yang kemudian berpendapat bahwa bunga bank itu diperbolehkan.
Masuk akal ya? Iya kan yang diharamkan adalah takulu riba ada apa mudo apa. Janganlah makan riba yang berlipat ganda. Nah ini kan nggak berlipat ganda kalau di bank, kecuali bank rente ya, rentenir ya, bank pinjol itu sampai. Kalau bunga-bunga perbankan paling gede 5% kok. Itu nggak berlipat ganda. Maka bank itu boleh. Gimana? Setuju ya? Setuju? Setuju. Selesai. Selesai. Pembahasan selesai. Di nomor 2 aja kita udah nyerah. Ini baru nomor 2 nih penyerah ini. Sebelum kita masuk dan barangkali ada yang mau berpendapat, boleh ya? Ini baru daftar isi ya. Saya belum bacakan penjelasan detailnya. Ya, ini belum ada bantahan. Ini baru daftar isi. Itu udah terpengaruh. Ini udah kayak marketing kita jadinya kan. Lalu syubhat yang ketiga yaitu adalah pengembalian kebajikan. Oh, lagi ngomong saya. Oh iya, silakan. Iya, iya. Pengembalian kebajikan maksudnya adalah kalau misalnya minjem 20 juta Mas Tri, ya kan minjem sama Mas Ahmad 20 juta ya. Nah, ini saya nambahin buat kebaikan karena kamu udah baik banget minjemin saya. Nah, kalau ada unsur kebajikan, pengembalian kebajikan, maka itu diperbolehkan menurut pendapat yang membolehkan. Pengembalian, ada pengembalian kebajikan. Pernah gitu Mas Ahmad? Ini kita mau nanya nih Pak, kalau misalnya ini boleh, saya mau ngutang lagi nih. Ya, pengembalian kebajikan, ya kan? Oh dia udah nolongin saya nih minjemin duit 20 juta, maka saya ngembaliinnya ya 22 juta dah. Apa 25 juta nih baik dia soalnya gitu kan. Nah, ini yang ketiga, ya. Pendapat yang membolehkan bunga bank karena ada unsur pengembalian kebajikan. Lalu yang keempat, ya, yaitu adalah adanya kondisi darurat. Kondisi darurat yang mengharuskan orang itu untuk meminjam, mau nggak mau pinjamnya di bank. No. Kalau nggak minjam di bank, maka dia mati. Maka kalau misalnya dia darurat, maka diperbolehkan untuk minjam ke perbankan. Atau minjam ke rentenir, atau minjam ke pinjol. Setuju? Ya. Ini baru daftar isi ini. Setuju. Yang kelima, pendapat yang membolehkan bunga bank, karena apa? Karena pinjamannya pinjaman produktif. Misalnya Mas Ahmad minjem ke perbankan 200 juta, nanti mulangin 300 juta. Dengan syarat pinjaman itu untuk usaha, maka pendapat Ustadz yang membolehkan itu dibolehkan. Dengan alasan itu, maka Mas Ahmad diperbolehkan minjam uang ke bank karena menurutnya adalah pinjaman produktif, bukan pinjaman konsumtif. Kalau pinjaman konsumtif itu tidak diperbolehkan, tapi pinjaman produktif maka itu diperbolehkan. Gimana, setuju? Tidak. Tidak setuju. Ini orang cuma dua, satu tidak setuju. Biar adil ya. Kalau Bagian yang itu ya nggak apa-apa kan pilihan cuma dua, Iya. cuma surga, cuma neraka kan, itu cuma dua doang. Kalau disuruh pilih, pilih yang mana? Ah, silakan. Lalu yang ke berapa ini? Pinjaman produktif udah. Nah, yang keenam, bunga bank itu diperbolehkan ya karena untuk mengimbangi inflasi, mengimbangi inflasi. Iya tuh banyak Pak. Ini masuk ke sana apa masuk ke sini? Itu yang online nggak ngeliat ya? Ya, gitu. Oh, nggak ke sana lihat ya? Ya. Oke. Untuk mengimbangi inflasi. Misalnya, kamu dulu beli, kita cek ya, harga harga emas hari ini 3 juta berapa? Emas murni. Emas murni hari ini 2,9.320.000 harga emas. Bulatinlah harga emas hari ini 3 juta ya. Coba Mbak Santi dulu maharnya tahun berapa nikahnya? 2011, harga emas 2011. 500. Nah, iya, benar. Tukang emas tahu ya. Itu sekitar 400 sampai 596. Tengah-tengah 500.000. Hari ini 3 juta. Hari ini berapa? 3 juta. Berarti dari 2011 sampai 2026 berapa tahun itu? 15. 15 tahun kenaikannya berapa lipat? 6 kali lipat. 600%. Kenaikannya 600% dalam waktu 15 tahun. Nah, karena ada inflasi tadi, maka kalau orang minjem uang ke bank dengan
rasionalisasinya adalah ya mata uang itu selalu inflasi, maka kalau dia minjem 200 juta, mulangin 200 juta, itu berlaku zolim dong. Ya nggak? 10 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang, tadi naiknya 6 kali lipat. Maka kalau dia nggak pakai bunga, maka bank bakal yang namanya rugi karena ada inflasi. Karena ada alasan inflasi inilah perbankan itu ada bunga maka diperbolehkan. Setuju? Tidak setuju. Setuju. Sepakat? Nah, Sepakat untuk tidak sepakat. nomor 6 ini eh, lumayan bikin kita Iya. goyah. Nah, tapi nanti kita akan bahas. Ini baru daftar isi. Mas Samad udah, wah ini kayaknya boleh nih Pak. Alasannya ini nih bisa kita pakai nih ya. Ini kayaknya alasan masuk akal banget nih, inflasi kan? Iya, coba. Ini baru harga emas, belum harga gorengan. 500, 200. Oke, itu yang nomor 6. Yang nomor 7, bunga bank diperbolehkan, menurut pendapat yang membolehkan, dia alasannya adalah karena ada unsur saling ridho. Ya, Taruh di minggu. antara dimingkum. Mas Ahmad minjem 200 juta ke Mas Agus, Mas Tri. Ya kan? Kata Mas Tri, mulangnya 300 juta ya. Oke, deal. Jadi, karena ada saling ridho seperti itu apa boleh? Boleh, Pak. Nah, Tidak boleh. berarti Mas Ahmad termasuk yang setuju ya dengan alasan nomor 7 ya, adanya unsur Butuh. betul. Kan? Oke. Ini kita terbuka. Silakan yang setuju, silakan yang tidak setuju ya. Nah, saya bacakan dulu ini yang kemudian eh, logika yang berkembang di sana yang membolehkan bunga bank, Betul. gitu ya. Adanya unsur saling ridho maka diperbolehkan. Apakah betul seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Ya. Mudah-mudahan cukup waktunya nih. Yang ke-8, adanya unsur manfaat. Bunga itu unsurnya manfaat sekali ya. Kalau misalnya nggak minjem ke perbankan, waktunya tinggal 8 menit lagi. Ini kayak cukupnya cuma akhirnya nggak ada penjelasan ya. Akhirnya semua terpengaruh. emang resikonya begitu nih kalau ngejelasin setengah. Kalau ngejelasinnya setengah, kesimpulan akhirnya kita oh iya nih Pak, ada 17 alasan membolehkan bunga bank ya. Pak, nanti yang bahas itu aja Pak, yang nomor itu kayaknya. Yang mana? Adanya unsur saling ridho ya. Oke, 7 dulu deh ya kita bahas. Sekarang begini. Kalau eh, Pramu Mucikari atau Mucikari? Ya. Kurang ridho bagaimana mereka berdua itu antara si Mucikarinya, PSK-nya dengan si Om Hombreng itu. Eh, Itu Genzi, Pak. itu PSK. PSK. PSK tahu nggak? Marketing. Semuanya. Penjual sate kiloan. Gitu ya. Jadi PSK dengan si Germo ya, namanya Germo ya. Itu kan antara dimingkum ya, saling ridho kan? Apakah dengan adanya saling ridho itu justru diperbolehkan? Tidak. Belum tentu. Iya, jadi bunga bank ini saya tidak sepakat. 200 juta, ini 300 juta mulangin ya kan? Iya. Saling ridho nih. Nah, itu analoginya seperti itu. Ya. Boleh Pak. Saya lagi ngasih analogi. Boleh nggak tadi kira-kira kita nyewa PSK karena saling ridho? Sementara ada dalil yang mengharamkan la taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Bila. Janganlah mendekati saja tidak boleh. Maka sebagaimana ada dalil keumuman riba yang la taqulu riba, janganlah memakan riba. Ini janganlah mendekati zina. Si PSK kalau nggak Diselamatkan. itu dia makan keluarganya. Ya udah kasih aja makan, jangan Dia bisa menjual diri kan. iya, apalagi yang mau dijual kan? Bedakan hukum sama belas kasihan. Iya. Ya silakan coba saya mau diskusi. Silakan. Saya sudah ngasih pertimbangan bahwa analoginya seperti itu. Seperti orang menyewa PSK antara si yang nyewa dengan PSK-nya itu saling ridho. Tetap dalam agama tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita bahas dari segi filsafatnya. Silakan. Kalau orang kira-kira dalam kondisi membutuhkan sekali, boleh nggak dia menjual dirinya? Iya, ntar dulu. Jangan langsung ke sana. Jangan hukum itu udah selesai kalau udah tidak. Ya, karena ada beberapa dalil yang mengatakan itu ada PSK yang melihat anjing kehausan, terus dia turun ke sumur, dia gigit sepatunya, lalu dia masukin itu air ke sepatunya, dia kasih ke minum anjing, lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan taat
Ya. Lalu sebagaimana ayat Al-Insan itu, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Dia mendapat air minum di surga yang berasal dari kafur tadi. Itu PSK. Nah, jadi artinya begini, kalau urusan surga dan neraka Oke. itu kita benar-benar. Terus buat apa Pak amal soleh kita, Pak sholat kita, zakat kita itu bukan buat surga. Itu buat ketaatan kita karena Allah sudah mentakdirkan kita menjadi manusia. Kalau ibadah kita itu barangkali buat beli satu kerikil surga nggak bakalan cukup. Ya, buat bayar satu kerikil surga itu nggak bakalan cukup. Tapi kita hari ini beribadah karena Allah takdirkan kita lahir dari keluarga yang Masya Allah sangat sayang sama kita. Minggu kemarin kita sudah nanya kan, who am I? Who are you? Siapa sih saya? Siapa sih kamu? Kita nggak pernah loh request. Bapak kita nih ini, emak kita nih ini ya, nggak pernah kan? Kalau bapak kita tuh milih, ya milih kan dulu, milih suami apa dijodohin gitu. Kalau suami pasrah banget ya, Masya Allah ini solihah banget ya, sedapatnya ya. Iya. Kalau kita laki-laki kan, oh kita list ya Mas Ahmad ya. Nih, coret, coret, coret gitu. Iya, betul. Tapi tidak tutup mata, tapi ada pemilih kan. Tapi kalau kita sebagai anak, kita benar-benar kita kalau suami istri itu masih milih, walaupun nanti ujungnya endingnya kalau udah selesai takdir Pak. Tapi kita masih milih kalau untuk menjadi seorang anak, ya bapaknya ini lalu ibunya ini tuh nggak bisa. Bahkan untuk menjadi seorang manusia saja kita nih hari ini masih bertanya-tanya, ya Allah, kok baik banget sih engkau ya Allah. Saya seburuk ini ya, sholatnya seburuk ini, tapi masih dikasih makan, masih dipersiapkan loh paru-parunya terus gerak gitu. Ya, bahkan penjahat sejahat-jahatnya penjahat itu oksigennya masih masuk gitu. Nggak kemudian Allah pisah-pisahin gitu. Saking Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu. Bahkan PSK tadi itu dapat jatah surga itu. Dan sebaliknya banyak orang penghafal Quran, kemudian kata Nabi enggak, dia cuma pengen disebut hafiz Quran. Lalu yang sodako sering sodako dia enggak, dia cuma pengen disebut seorang yang dermawan. Lah susah banget berarti kan? Jadi sebenarnya ibadah kita itu murni untuk kita ini bersyukur. Jadi cara bersyukur itu adalah beramal soleh. Nah, adapun urusan surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah tadi benar ya. Kita nggak bisa sama sekali. Berikhtiar terhadap apa yang mau kita lakukan. Iya, Masya Allah. Jadi untuk nomor 7 gimana? Saling ridho. Jadi nggak boleh itu Pak. Ya silakan. Saya sudah bilang seperti itu. Nanti saya jawaban Pak Adil. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang mengimbangi apa inflasi itu sih Pak yang dulu itu sebelum kita di tempat saya nih, tempat saya itu salah satunya Hah? ini, tapi sekarang udah dirubah semua pemahamannya karena dikaji kembali. Nomor berapa? Yang nomor 6. Kasih. Untuk mengimbangi inflasi. Betul. Gimana? Setiap tahun inflasi 5%. Iya. Jadi supaya uangnya nilainya tidak berkurang, maka yang minjem itu dikasih tambahan pinjaman senilai inflasi itu 5% itu. Dan inflasi nggak bisa diprediksi kan? Betul. Bisa nggak inflasi diprediksi tahun ini berapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Hari ini dolar itu udah 17.000. Ya, 17.000. Iya, pasti, pasti. Nanti lihat 15 tahun yang akan datang. Kamu pasti mahar kamu nih. Kamu mau nikah 15 tahun yang akan datang atau berapa lama? Oh, 15 tahun. 10 tahun. Nggak sekarang. Mas Ahmad. Mas Ahmad. Kenapa ketawa-ketawa ini? Oke. Ya. Jadi dari sekarang ya ternyata simpanan yang paling bagus itu adalah emas. Dan ada ternyata simpanan yang lebih bagus daripada emas dan segala isi dunia. Yaitu apa? Sodakoh. Dan yang paling utama adalah sodakoh sama orang tua, khususnya ibu. Jadi lagi kan Orang istri aja. Tapi kita nggak pernah bisa membalas. Walaupun kita nggak akan pernah bisa membalas. Ya, apa namanya?
hadiah, ya. Langsung beda lagi. Nah, itu definisi yang Ya, Hmm, beda ya. iya, Kalau tapi kayak kurang gitu didengarnya kayak iya. Ya, hadiah, hadiah, sodako, atau bahkan bisa dibilang itu tabungan wajib. Jadi kenapa kita harus wajib? Karena tadi keramatnya itu adalah keramat orang. Jadi saya punya cerita dua orang. Ada dua orang yang sama-sama merantau dari kampung. Kampungnya Mas Tri di mana? saya di Kalimantan, Pak. Di mana? Pontianak. Di Banjarmasin lah. Oh, Kalimantan Selatan ya. Selatan. Ada, ini saya ambil kisahnya ke Bang Mas Tri aja, kita sambungin ke sana. Ada dua orang yang sama-sama merantaunya dari Kalimantan Selatan ke Jakarta, nyari kerja. Sampai di Jakarta, kebetulan dua orang itu keterima di satu perusahaan yang lumayan bonafit. Gajinya 10 juta dua-duanya sama. Itu merantaunya sama tuh dari satu kampung yang sama. Nah, yang satu perilakunya dan yang satu tuh perilakunya berbeda. Yang satu karena dari kampung, dia, wah ini 10 juta nih, belum sama bonus bisa 20 juta tuh. Gaji UMR sekarang gede-gede Mbak. Jangan jadi guru, jadi banker kayak Mas Ahmad nih. Gede gajinya kan ya, 20 juta. Nah, ya. Kalau gaji guru 4 koma, tanggal 4 sudah koma. Ada satu saya di Nah ini dua-duanya, ini keterima Alhamdulillah dikerja. Kontrak, walaupun kontrak 5 tahun. Yang satu itu karena dia pengen beli semuanya, dia nggak bisa beli itu di kampung, dia beli nyewa kredit mobil 5 juta sebulan, apartemen segala macam. Akhirnya cuma bisa ngasih-ngasih ke ibunya itu ya kadang 100.000, kadang 200.000, ya seininya lah. Yang satu lagi tuh anak, ya itu dia bisa ngasih hampir seluruhnya, 75%, ya sisanya cuma buat dia makan sama ngontrak 500.000, dia makan segala macam, ya hampir semuanya dia kasihkan ke orang tuanya. Orang tuanya yang di kampung itu senang minta ampun, diberikan yang namanya hasil uang. Orang tua itu kalau kita ngasih itu senang ya, walaupun sedikit ya, ibu gitu ya, apalagi banyak ya, ceritain semua. Akhirnya ketemu tuh ibu yang, kan dua-duanya punya ibu kan di kampung kan. "Ini anak saya ini udah ngirim loh segini loh, ngirim 10 juta loh." Si itu gimana anak kamu? Belum ngirim. Ya, mungkin besok kali gitu kan. Tunggu selama sebulan, tersiksa dia selama sebulan, ternyata sebulan nggak ngirim-ngirim. Habis semua duitnya, nggak dikirimin sama sekali. Ya. Nah, kebetulan ya, ini kisah ini saya mau relate dengan orang yang hari ini bersiap-siap untuk kembali kepada Allah, bahwa dunia ini sementara, akhirnya selamanya. Kata dari Sulaiman tuh ya. Dunia Iya. sementara, akhirnya DSAS. Ya. Jadi orang yang hari ini menabung, ya kan, ada tabungan yang paling abadi, yaitu tabungan yang bernama tabungan kepada kedua orang tua, tabungan sedekah tadi. Kira-kira kalau dua orang itu tadi meninggal, mana yang paling siap itu untuk menghadapi kematian? 5 tahun kontrak, ya kan? Setiap bulan yang satu ngasih 10 juta, 10 juta, 10 juta ke orang tua. Ya, kata emaknya, "Nak, ini uang yang kamu kasih selama 5 tahun nggak ibu beliin apa-apa. Ini dikelola sama ayahmu, nak. Ini uang udah dibeliin kebun, kebeliin sawah, dibeliin rumah, dibeliin emas. Bahkan udah disiapin ini, nak. Nih calon istrimu nanti. Calon istrimu nih, nak. Oh, pakai cadar, warnanya hitam, karena warnanya pink." Nah, ibunya ya bilang begitu tuh anak langsung gemeter. Udah mau udah 4 tahun nih kontraknya, tinggal satu lagi tahun kontrak. Bagaimana tuh dia 1 tahun lagi tuh? Dia pasti bayangan dia kan, wah saya selama ini uang saya nggak dipakai sama ibu saya, justru dibeliin kebun. Sama orang yang nabung hari ini di dunia, lalu kemudian dia bersedekah itu, dia udah membayangkan, oh nanti kebun saya di surga, bidadari saya di surga, haudi masih rotu syahrin, saya punya telaga yang luasnya 1 bulan perjalanan. Ya. Sementara satu anak lagi ini udah mau 4 tahun ini, udah tinggal setahun lagi, tapi dia nggak pernah ngasihin apa-apa, ya kan? Emaknya ngirim surat pakai tinta merah, anak durhaka. Ya. Yang satu lagi emaknya tadi cerita udah dibeli di kebun, udah disiapin calon mantu lagi kan? Nah ini hari ini kita begitu. Ya. Kira-kira mana yang paling siap ketika akan menghadapi kematian? Berapa orang? Dia yang tadi tinggal setahun lagi, yang sudah bersedekah terus, dia akan mempersiapkan segalanya untuk pulang kampung kan? Nah, kita hari ini kan kita takut meninggal karena jangan-jangan kita yang nomor 2 tadi. Anak yang nomor 2 tadi. Ya.
Harusnya kalau kita, karena kampung kita tuh di mana? Tadi kampungnya di mana? Banjarmasin. Padahal kampung kita di surga. Nenek moyang kita itu berasalnya dari mana? Dari surga. Kita ini penduduk surga sebenarnya. Ya. Maka kalau orang mau pulang kampung dengan bekal seadanya, pasti dia di kampung masih mikir, ah paling 2 hari saja lah di sana. Atau bahkan kalau nggak punya uang sama sekali, dia nggak mau pulang kampung. Gimana caranya pulang kampung nggak punya modal, ya kan? Naik bisa gimana? Tapi kalau orang udah siapin semua hotel segala macam, dia akan bersuka cita kembali kampungnya itu. Ya, maka orang-orang yang kemudian makan riba itu di sini dikatakan allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Karena mereka itu mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kalau riba itu seluruh ulama sepakat, tidak ada ulama yang menghalalkan riba. Tapi kalau bunga bank itu terpecah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan tuh setidaknya saya catat ada 17 tadi ya. Ada 17. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi di kemudian hari ya. Di pertemuan selanjutnya untuk membahas. Ini baru ngebahas nomor 7 ya. Ya. Baru ngebahas nomor 7. Ada unsur saling ridho. Biasanya saya kalau menjawab itu tidak pakai dalil dulu. Kita pakai analogi dulu. Ya, maka seperti halnya kita itu bertransaksi. Sebenarnya orang berzina itu kan dua-duanya ridho ya. Iya. Kalau yang nggak ridho kan pemerkosaan namanya kan. Iya. Kalau zina itu dua-duanya ridho. Kira-kira diperbolehkan tidak? Tidak. Bedanya apa tuh ya? Yang berzina dengan yang akad nikah bedanya apa? Ya, akarnya, Kan jurus silatnya sama itu. akarnya menurut saya Apa? zina, Ada mahal. Mau nanya? Tapi masih bingung ya kalau zina itu ada yang bilang aku ngeliat di Instagram, ada yang bilang kalau zina itu kalau misalkan memang mereka sudah melakukannya gitu. Tapi kalau yang kayak misalkan pegangan tangan, jalan bareng gitu, itu maksiat tapi maksudnya juga zina. Ada yang bilang itu tapi enggak lagi deh kategori zina sesungguhnya. Iya. Satu bulan. Ya, jadi zina itu sebenarnya perhiasan. Asal katanya perhiasan. Perhiasan tuh enak dipandang kan? Pegangan tangan enak itu kalau kalau udah nikah, kalau belum nikah tuh digandeng tuh. Coba tanya yang masih pacaran. Kok apa? Kira-kira kira-kira yang membedakan satu ada godaan setan, yang satu justru setan bilang ngapain sih pegang-pegang gitu ya? Ngapain sih dipegang udah kayak ini? Tapi kalau belum menikah, iya, nanti di sama saya juga gitu. Coba lihat yang boncengan-boncengan itu. Kalau orang baru pacaran boncengan gimana? Kayak dibonceng Valentino Rossi. Padahal bawa apa? Motor Supra Bapak yang smash itu ya. Yang bunyinya cuma cememeh cememeh cememeh. Nah, kalau orang udah nikah itu ya, ya udah. Ya. Istrinya belum naik udah jalan. Istri gua mana ini udah. Nah, jadi ini contoh ya. Nah, jadi zina itu kenapa itu bisa jadi pegangan tangan itu bisa dikategorikan zina. Sebenarnya perhiasan yang membuat indah. Dibenarkannya nanti dengan tadi ya dukhul tadi dengan hubungan suami istri, yaitu pembenaran zina. Jadi hubungan suami istri yang belum nikah itu bukan zina, itu pembenaran zina. Zina itu sudah mulai dari awal. Dia tingkatan-tingkatan zina sudah mulai dari awal. Bahkan orang yang dalam hadis Nabi itu pegangan yang bukan mahram itu dosanya seperti dia menginjak bara api itu. Yang diinjak kakinya, yang melepuh kepalanya. Itu yang paling ringan. Saking panasnya gitu ya. Ah, kita ngeri ya. Makanya saya kadang-kadang suka hilap nih. Mahasiswa pada mau salaman gitu ya. Ini udah balik belum sih ya? Oke, itu saja ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Belum saya tutup. Yang online ada yang mau ditanyakan? Yang online nggak tahu udah lagi tidur. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Masih ada tanyakan? Oke, Dila cukup? Cukup ya. Mbak Sinta? Mbak Sinta atau Mbak Cinta ini?
Oh, Santi. Ada yang bener dong. Mas Ahmad, cukup jelas? Raffi? Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.